Wah, ini pewanjang ini. Ini saya baca saja tidak apa-apa biar lega sing takok. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59 yang penafsirannya kurang lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Rezeki, jodoh, umur, bahkan daun-daun berguguran. Ini panjang ayatnya. Berguguran sudah tertulis di Lauh Mahfud. Intinya, apakah doa dan ikhtiar kita itu bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan? Sedangkan takdir itu sendiri seperti rizki, jodoh, kematian sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum kita diciptakan Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al-An'am tersebut. Sudah pernah saya terangkan ya, tapi intinya beginilah ya. Saya mendapatkan ilmu yang akan saya terangkan dari Al-Azhar Syarif Mesir tahun 84-85 ya. Berjalan gunung lahir akeh sing gunung lahir ini menarik cilik-cilik ke bapak gunung lahir ini. Saya lama debat tentang takdir ini di Indonesia ada 20 tahun ya, dengan guru saya, dengan dosen saya, tidak selesai. Selesainya di Al-Azhar Syarif Mesir tahun 84-85 itu. Intinya bahwa takdir itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat opsional. Ditentukan memang, tapi ditawarkan. Takdir, qaddara yuqaddiru takdiran, menentukan berdasarkan kira-kira, bukan memastikan, tapi menentukan dalam perkiraan. Umur kira-kira sekian, rizki kira-kira sekian, dan seterusnya, jodoh kira-kira ini, dan seterusnya. Pokoknya semuanya rahasia Allah SWT yang belum terjadi, itu namanya takdir. Bisa ditawar dengan usaha, bisa ditawar dengan doa. Kalau usaha bebas, siapapun boleh nawar. Kalau doa hanya umat Islam yang didengar oleh Allah SWT. Mohon maaf kepada agama lain, ini keyakinan kami. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa selain umat Islam itu sia-sia. Itu Quran loh, diulang 2 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau belum terjadi, mati belum terjadi, rizki juga belum misalnya, yang belum ya, semuanya wis, segala kejadian yang belum terjadi namanya takdir, dan masih bisa ditawar, bisa berubah. Nabi SAW dawuh, ad-du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa mengubah takdir. Nah, kalau sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi namanya qadha. Qadha yaqdi qadhaan, memutuskan. Itu keputusan Allah SWT. Itu pun bisa berubah. Tapi kalau pengen diputuskan lahir perempuan, oh enggak bisa dirubah, kecuali operasi kelamin. Bapak-bapak ditakdirkan laki-laki, ya sudah, enggak bisa berubah. Kita semuanya lahir di Indonesia ini enggak bisa berubah, sudah lahir kok, sudah terjadi kok. Tapi kalau soal nasib atau soal misalnya dagang rugi, saiki rugi, wis terjadi, ya kodok sudah keputusan Allah. Tapi kan bisa ditawar, bisa ada usaha lagi, bisa ada doa lagi, bisa berubah. Sering saya sampaikan, adik saya yang ragil namanya Ilham Zaki itu, sekarang dosen UNER itu, dulu ngelamar pegawai negeri itu, ingat saya sampai 9 kali ngelamar gak diterima. Takdir apa kodok kan sudah terjadi, tapi ditawar lagi, ngelamar lagi di tempat lain, tempat yang berbeda, sampai 9 tempat atau 9 kali, baru terakhir ngelamar menjadi dosen UNER diterima. Ya, kesabarannya lalu diberi karunia Allah SWT, sekarang sudah hampir profesor dia. Jadi intinya adalah bahwa kalau pun sudah kodok, lihat kodok mubrom atau mu'allak. Mubrom itu sudah pasti, sudah seperti kita lahir di Indonesia ini sudah pasti. Tapi kalau misalnya penjenengan kerja, mohon maaf, dipecat di sana misalnya, PHK, kan masih bisa berubah, mencari lagi kan bisa. Selagi bisa berubah, itu namanya mu'allak, tentatif. Gitu.